Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku yang duduk di kelas 6. Hari ini Butini akan menyampaikan materi pengajaran bahasa Sunda khusus untuk kelas 6 dari buku Rancage Diajar Bahasa Sunda, khususnya halaman 42 sampai 43 tentang biografi jeung autobiografi. Kita lanjut. Nah, ini kita buka halaman 42 ya. Bagian B, biografi jeung autobiografi. Teks di luhur teh biografi singkat ai prosidi. Artinya bacaan di atas atau pada pembelajaran sebelumnya adalah biografi singkat ya, biografi singkat tentang ai prosidi. Biografinya eta riwayat hirup hiji jalma anu ditulis ku jalma sejen. Artinya biografi adalah riwayat kehidupan seseorang manusia yang ditulis oleh orang lain ya. Jadi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi singkatnya itu biografi anu pondok. Biografi singkat yaitu adalah biografi yang sangat pendek ya, tidak panjang. Jalma anu ditulis biografi biasanya tokoh pinunjul atau tokoh anu onjoy atau tokoh anu gede jasana dina widangna. Jadi orang-orang yang ditulis biografinya atau riwayat hidupnya biasanya adalah seorang tokoh ya, tokoh yang terkenal atau tokoh anu onjoy ya, atau tokoh anu gede jasana, tokoh yang terkenal atau tokoh yang besar jasanya pada bidangnya. Sapertos Pak Ai Prosidi, seperti Bapak Ai Prosidi. Anjeunna tokoh anu pinunjul ya. Dia adalah tokoh yang terkenal tur ageng jasana dan besar jasana dina widangna, dalam bidangnya. Nyaeta basa jeung budaya, yaitu bahasa dan budaya, khususnya budaya Sunda ya, khususnya budaya Sunda. Dina biografi dipedar identitasnya, dalam biografi dibuka identitasnya. Riwayat kelahiranana, riwayat atikanana, atikan ini pendidikannya ya, riwayat pendidikannya, riwayat pagawana atau riwayat pekerjaannya, pakasabana dan sebagainya, ketakna ya, prestasina dan jasa-jasana, hal-hal unik ti dirina ya, hal-hal unik dari dirinya, jeung sajabana dan yang lainnya. Lianti biografi aya deui istilah autobiografi. Selain ada biografi, ada lagi istilah autobiografi atau autobiografi. Autobiografi ge biografi keneh ya. Autobiografi itu sama biografi juga ngan ditulis ku sorangan, hanya ditulis oleh diri sendiri. Autobiografi ditulisna ku anu boga lalakonna. Jadi autobiografi ditulis oleh yang punya lalakon atau pelakunya ya, oleh pemiliknya. Jadi autobiografi itu ditulis oleh pemiliknya sendiri. Seumpama galih nuliskeun autobiografi ngenaan diri galih sorangan. Jadi seumpama galih menulis autobiografi mengenai diri galih sendiri. Kang Ganda nuliskan autobiografi ngenaan diri Kang Ganda sendiri. Jadi Kang Ganda menulis autobiografi mengenai diri Kang Ganda ku anjen ya, oleh dirinya. Ibu Guru Widi nyeratkeun biografi perkawis diri Ibu Guru Widi ku anjeun ya. Jadi Ibu Guru Widi menulis biografi perkawis dirinya, tentang dirinya. Ibu Guru Widi ku anjeun oleh dirinya. Hidup oge bisa nyusun autobiografi. Kalian juga bisa menulis atau menyusun autobiografi. Asal kenyeng ya, asal bener. Apan anu terang kana lalakon hidup hidupnya diri sorangan. Ya, apalagi yang mengerti tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Lanjut pada latihan 2. Dina biografi Pak Ai Prosidi ya, dalam biografi Pak Ai Prosidi di atas aya kalimah pegawean, ada kata pekerjaan. Kieu contohna, Pak Ai sok ngalap ilmu ti aranjeunna. Pak Ai suka mengambil ilmu dari kawan-kawannya. Ayeuna tengetan
kalimat-kalimat di handap. Sekarang perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Pek teangan nu kaasup kalimat pagawean. Carilah atau coba cari kata-kata atau kalimat-kalimat yang termasuk pada kalimat pekerjaan. Sini ada tabel, sudah Ibu isi tabelnya ya. Kalimat pekerjaan atau pegawaian ini lain kalimat pegawaian atau bukan kalimat pegawaian. Pak Dedi maos koran, maos itu membaca, Pak Dedi membaca koran, otomatis dia kata kerja ya, kalimat pekerjaan karena maos. Pak Ayub tokoh pinunjul, Pak Ayub seorang tokoh ya, tokoh terkenal. Ini bukan kata kerja, ini kata sifat ya, maksudnya ke sini ya, ke kolom sebelahnya itu lain kalimat pegawaian. Mang Momoh lalajo wayang, lalajo menonton wayang, berarti kalimat pegawaian. Rasukan teh tos gararing, gararing sudah pada kering, berarti bukan pada kerjaan ya, masuk ke sini, lain kalimat pegawaian. Neng arah ngetik sajak, ngetik itu bekerja ya, berarti masuk kalimat pegawaian. Ibu Widi nuju tuang itu sedang makan, berarti kalimat pegawaian. Komputerna 2, nah, komputer 2 itu merujuk pada kalimat bilangan, berarti ada di sini ya, lain kalimat pegawaian. Internetnya lancar, nah ini juga bukan kalimat pegawaian. Galih mias ke sekolah, berangkat ke sekolah berarti di sini kalimat pegawaian. Bu Nani angkat ke Mekah berarti berangkat ke Mekah, ada di sini kalimat pegawaian. Tangga Sipa bersih, nah ini bukan bekerja ya, hanya menyatakan kebersihan, berarti ada di kalimat lain kalimat pegawaian. Buku bacaan teh rame, nah ini juga bukan kata kerja ya, berarti ada di kalimat sebelahnya ya, lain kalimat pegawaian. Nah demikian anak-anak pada halaman 42 sudah kita bahas. Ibu harap kalian paham semua. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.